Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekarang marilah kita pelajari kaidah yang ada di dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 yang sudah dipelajari. Di ayat ini ada kata laisa, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Ya, laisa. Laisa ini dulu pernah dibahas ketika kita membahas adawatun nafyi, alat untuk menjadikan kalimat positif menjadi negatif. Ya. Sekarang kita lihat laisa ini dan nanti kita berlatih mengubah kalimat positif menjadi negatif laisa dan menjawab pertanyaan dengan kalimat negatif yang ada laisa. Kaidah laisa ini dulu pernah kita pelajari. Sekarang kita review terlebih dahulu. Laisa, ya, adatun nafyi laisa itu berfungsi menjadikan pasif kalimat isim atau jumlah ismiyah yang sering kita singkat KI. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda, ya. Sebagai fi'il madhi, ya, kayak laisa itu sebagai fi'il madhi. Sebagai fi'il madhi atau KKL, kata kerja bentuk lampau, laisa bisa berubah bentuk dan fungsinya sesuai dengan kata ganti yang menyertainya seperti fi'il madhi yang lain. Misalnya huwa laisa, orang ketiga, ana lastu, orang pertama, anta lasta, orang kedua laki-laki, anti lasti, dan seterusnya. Ini perubahan laisa berdasarkan dhamir atau kata ganti. Yang dhamir atau kata ganti ini pernah juga disajikan, bahkan disampaikan kepada ibu bapak teknik untuk menghafalkan kata ganti ini. Jadi ini orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan, orang kedua laki-laki, dan seterusnya nanti. Ya. Kata gantinya, ya, huwa, orang ketiga laki-laki, satu orang. Kalau huma, ya, laki-laki, orang ketiga laki-laki, dua orang, ya. Kalau hum, orang ketiga laki-laki, tiga orang. Kalau huwa laisa,
huma, laisa, ya, ditambah alif. Kalau hum, mereka bertiga, laisu, ya, ditambah wawu dan alif. Jadi laisu itu artinya mereka bukan atau mereka tidak, ya. Kemudian kalau orang ketiga perempuan, ya, satu orang, hiya, laisat, ya, tambah ta. Kemudian orang ketiga perempuan, dua orang, huma, ya, mereka berdua, laisata, tambah alif. Kalau di sini tadi laisa, ya, di sini laisata, karena tadi satunya ada tak laisat, ini tinggal menambahkan alif, laisata. Kemudian untuk tiga orang, ya, perempuan, mereka menjadi lasna, ya. Berikutnya orang kedua laki-laki, satu orang, anta, kamu, ya, menjadi lasta, ya, antuma, ya, kamu berdua, ya, laki-laki, ya, menjadi lastuma. Kalau tiga orang, antum, ya, menjadi lastum. Ya, berikutnya orang kedua perempuan, ya, satu orang, anti, lasti, ya, lasti, antuma, lastuma, ya, sama dengan yang tadi, yang laki-laki, antunna menjadi lastunna. Nah, kemudian kalau orang pertama, ya, laki-laki dan perempuan, ini laki-laki dan perempuan, ana, saya, menjadi lastu, ya, lastu. Ya. Kemudian nahnu, kami berdua, ya, dua, kami berdua, lasna. Kemudian nahnu, yang ini tiga ke atas, kami semua, ya, menjadi lasna. Jadi lastu, lasna, lasna. Ya, ini kaidah yang dulu juga pernah disampaikan. Apabila didahului oleh laisa, maka huruf akhir pada predikat kalimat isim berharokat fathatain jika predikat itu tunggal atau jamak tak beraturan bukan orang, dan berharokat kasrotain, ya, jika jamak perempuan. Kita lihat contoh biar mudah kita pahami. Ya, laisa dan jumlah ismiyah. Anta mu'minun, ya, ini jumlah ismiyah. Anta subjek, mu'minun predikat. Ya. Itu belum diberi laisa. Kalau diberi laisa menjadi lasta mu'minan. Ya, anta lasta. Tidak perlu disebut antanya lagi di sini. Sudah ada ta, ini adalah wakil dari anta. Lasta mu'minan. Mu'minun menjadi mu'minan. Ini karena satu orang, laki-laki. Lasta mu'minan, yang artinya kamu bukan orang beriman. Ya, jadi mu'minan di sini yang mu'minun tadi
dhammatain berubah menjadi fathatain. Ya, sekarang mari kita berlatih. Ubahlah kalimat isim positif pada kolom 1 menjadi negatif dengan menambahkan laisa yang sesuai seperti contoh pada kolom 2. Jadi ini kalimat isimnya positif, ini kalimat negatif yang sudah diberi laisa. Ana tobibun menjadi lastu tobiban. Ya. Lastu tobiban. Tobib itu dokter. Ya. Kemudian Ahmad mudarrisun. Nah, silakan Bapak Ibu berlatih. Ini diubah, diberi laisa. Ya, kalau Ahmad ini orang ketiga tunggal, maka di sini apa? Ya, tetap laisa. Tinggal menambahkan laisa di depan menjadi laisa Ahmad mudarrisan. Laisa Ahmad mudarrisan. Mudarris itu guru. Kemudian ini selanjutnya Aisyah jahilah. Ya, Aisyah itu orang ketiga tunggal, ya, perempuan. Maka laisa berubah menjadi apa? Diingat dulu, lihat tadi perubahannya. Ya, jahilah. Jahilah itu tidak mampu, bodoh. Ya, bodoh. Ibrahim wa Zainab maridoni. Ya, ini Ibrahim dan Zainab, laki-laki dan perempuan, ya. Ini laisanya mengikuti laki-laki. Ya. Ada laki-laki dan perempuan, ya. Kami mereka berdua, ya. Mereka berdua diikutkan laki-laki. Ya, maridoni. Ada tandanya dua di sini, alif dan nun. Maridoni. Ya, maridoni itu sakit. Mereka berdua sakit. Kemudian hum ghaibun. Ghaibun itu tidak hadir. Ghaib, ya, tidak hadir. Ihum mereka. Maka laisa tadi berubah menjadi, ya, lihat di tabel tadi kalau Bapak Ibu belum hafal. Kemudian hunna, ini jamak laki-laki, ini jamak perempuan. Mereka, ya, mereka orang ketiga. Hadirat. Hadirat itu jamak, ya, perempuan. Ya. Jamak perempuan. Ya, artinya hadir, ya, mereka hadir. Kemudian antum mujtahidun. Mujtahidun itu rajin, tekun. Ya, antum orang kedua, ya, jamak, ya, kamu semua, ya. Maka laisanya berubah menjadi, ya, nanti dilihat. As-suku muzdahimun. As-suq itu pasar, muzdahim itu padat, ramai oleh orang, ya. Kemudian al-baitu kabirun. Al-bait itu rumah, kabir itu besar. Ya, silakan Bapak Ibu ubah kalimat isim yang positif ini menjadi negatif seperti contoh di sini. Ya, Bapak Ibu perlu lihat lagi tabel perubahan laisa tadi. Oke.
Ya, ini latihan yang kedua. Ubahlah kalimat pernyataan di kolom 1. Ini kolom 1. Ini kalimat pernyataan ya. Kecuali baris 1 ini sudah menjadi pertanyaan ya. Ubahlah kalimat pernyataan di kolom 1 menjadi pertanyaan dengan menambahkan hal. Ya, seperti contoh ini. Ditambah hal. Tadi hanya anta tabibun, kemudian ditambah hal di depan kalimat, dan tanda tanya di belakangnya. Tanda tanya di belakang ini. Jadi tadi kamu seorang dokter. Kemudian ditambah hal dan tanda tanya menjadi hal anta tabibun, apakah kamu dokter? Itu. Ya. Kemudian jawablah dengan kalimat negatif dengan menggunakan laisa pada kolom 2. Ya, dijawab. La itu tidak. Ya. Tadi pertanyaannya anta, maka jawabnya ana, ya. Menjadi lastu. Lastu tabiban. Tabibun berubah menjadi tabiban. Lastu tabiban, bukan, ya, saya bukan dokter, ya. Nah, demikian juga yang lain. Ahmad mudarrisun, mudarris itu guru, ya, sama seperti yang tabel yang pertama, ya. Silakan Bapak Ibu berlatih mengubah kalimat isim ini menjadi kalimat tanya, kemudian dijawab dengan negatif menggunakan laisa. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, itulah materi struktur kaidah atau nahwu yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah disajikan dan kita menjadi semakin akrab dengan Al-Quran. Demikian, ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.